Pada bagian ini kita akan membahas tentang ruang vektor dan subruang. Ruang vektor dan subruang ini adalah bagian dari bab 4, yaitu bab tentang ruang vektor. Berbicara tentang ruang vektor, kita berarti berbicara tentang konsep yang abstrak dalam pemikiran, dalam konsep matematika perguruan tinggi. Ruang vektor merupakan salah satu contoh dari ruang vektor yang sudah kita kenal sebenarnya, yaitu sistem bilangan real. Sistem bilangan real sebagaimana kita ketahui mempunyai operasi-operasi dan mempunyai objek-objek atau benda-benda yang kita sebut sebagai bilangan itu sendiri. Kemudian kita sudah membahas juga vektor di dimensi 2 dan di dimensi 3 yang kita bahas pada bab sebelumnya, bab 3, maaf. Di bab 3 kita mempunyai vektor di dimensi 2 dan vektor di dimensi 3 yang mereka mempunyai operasi-operasi, yaitu operasi penjumlahan, operasi perkalian skalar, operasi dot product, dan operasi cross product. Nah, pada bab 4 ini, ruang vektor kita spesifikkan pada kondisi yang memenuhi aksioma atau aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan yang harus dipenuhi sehingga sebuah himpunan dan operasi yang terdapat di himpunan tersebut disebut sebagai ruang vektor, dan kita namakan aksioma ruang vektor. Aksioma ruang vektor adalah sebuah himpunan tak kosong. Jadi konsep yang harus ada pertama adalah adanya sebuah himpunan tak kosong. Himpunan ini bisa berarti bilangan, bisa berarti vektor yang sudah kita kenal sebelumnya, atau bisa juga berarti matriks misalkan yang sudah juga kita kenal sebelumnya. Untuk berikutnya hal-hal seperti itu mungkin kita namakan nanti menjadi ruang vektor asalkan dia memenuhi aturan-aturan berikutnya. Himpunan yang kita punya harus himpunan tak kosong, artinya himpunannya harus ada isinya. Kemudian ada dua operasi yang didefinisikan, yaitu operasi penjumlahan, kemudian ada operasi perkalian dengan skalar. Skalar pada intinya adalah nilai-nilai yang nantinya membentuk atau berkontribusi pada pembentukan anggota di himpunan dari V. Keanggotaan dari himpunan V dengan skalar dibedakan dengan, kalau dalam bahasa tulisan ini ada cetakan tebal. Cetakan tebal berarti anggota yang kita ambil adalah anggota yang berada di himpunan vektor. Sedangkan kalau kita ambil bilangan yang tidak tebal, sering kita juga tulis dengan italik, itu kita sebut sebagai skalar. Nah, himpunan V ini disebut sebagai ruang vektor. Jadi ini konsep utamanya, yaitu disebut sebagai ruang vektor, yaitu jika dia memenuhi 10 hal. Kita sebut 10 hal, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nomor 1 sampai dengan 10 ini bisa kita bagi dua sebenarnya, yaitu nomor 1 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 ini berkaitan dengan operasi penjumlahan. Sedangkan
nomor 6 sampai dengan nomor 10 ini berkaitan dengan perkalian skalar. Perkalian dengan skalar. Membaca aturan-aturan ini 1 sampai 10 sebaiknya dilakukan dengan mengartikulasikan secara narasi, tidak hanya sekedar menghafal. Contoh membaca di nomor 1 ini mengatakan jika kita jumlahkan dua buah unsur atau dua buah anggota di himpunan V, jadi kalau kita jumlahkan, maka penjumlahannya selalu berada di himpunan V itu lagi. Artinya adalah jika kita mengambil U dan V di himpunan V, maka jumlahnya tidak boleh keluar dari himpunan V sendiri. Jadi harus ada di himpunan V. Sering juga disebut sebagai sifat yang tertutup terhadap penjumlahan. Sifat nomor 2 mengatakan ini adalah sifat yang disebut dengan sifat komutatif. Komutatif artinya kita jumlahkan dari UV dengan U ada di kiri, V ada di kanan, sama saja dengan kalau kita jumlahkan V di kiri dan U di kanan. Dia diputar, artinya dia posisinya diputar ketika dijumlahkan, itu tidak akan mempengaruhi nilai. Sifat yang ketiga ini kita sebut sebagai sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya operasi yang ingin kita dahulukan itu tidak berpengaruh terhadap hasil. Yang kita dahulukan itu ditulis biasanya dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Jadi pada bagian kiri kita dahulukan operasi U dengan V dijumlah, kemudian baru dijumlah dengan W. Itu sama saja dengan kalau kita jumlah V dengan W dulu, kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan U. Dan sifat ini disebut dengan sifat asosiatif. Jadi kalau ditulis sifat-sifat yang sudah kita tulis, yang kita punya ini, berarti kita menyatakan ini adalah, ini yaitu ini sifat yang kita sebut tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian kalau yang di bawah yaitu ini berarti komutatif. Sedangkan yang sifat ini disebut dengan asosiatif. Jadi urutan tidak bermasalah. Kemudian yang keempat ini mengatakan ada sebuah unsur di V yang kita sebut sebagai unsur 0. Jadi ini nanti disebut sebagai unsur 0. Jadi terdapat unsur 0 yang jika kita jumlahkan dengan unsur lain yang ada di V, jika kita jumlahkan dengan unsur lain yang ada di V sembarang, kita dapatkan hasil penjumlahannya tidak mempengaruhi U. Nah, unsur tersebut dinamakan sebagai unsur 0. Kemudian nomor 5 mengatakan jika kita ambil sembarang unsur yang ada di V, maka selalu terdapat negatif dari unsur tersebut. Ini negatifnya sedemikian sehingga kalau kita jumlahkan dia sama dengan unsur 0 lagi. Nah, sifat 1 sampai 5 itu adalah sifat yang semuanya berkaitan dengan penjumlahan. Sedangkan yang 6 dan 7 ini berkaitan semuanya dengan perkalian. Ini juga sifat yang sama, yaitu sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Tertutup, saya tidak tulis yang perkalian skalarnya.
Kalau ini sifat yang menyatakan distributif, ya, distributif artinya K nanti bisa masuk ke dalam atau menjadi terdistribusi untuk dikalikan dengan U dan untuk dikalikan dengan V. Ini adalah sifat distributif. Distributif sebenarnya ada keterangan lain karena ini distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan vektor. Sedangkan bagian bawah ini juga distributif, tapi distributif dari penjumlahan skalar terhadap perkalian vektor. Kalau ini adalah perkalian vektor terhadap penjumlahan, kalau ini adalah penjumlahan skalar terhadap perkalian vektor. Untuk sifat nomor 9 ini adalah sifat asosiatif perkalian. Jadi kalau asosiatif, kalau yang tadi asosiatif terhadap penjumlahan, sekarang asosiatif terhadap perkalian skalar. Artinya skalar yang pertama dikalikan, kemudian dikalikan dengan skalar kedua, sama saja dengan kalau skalarnya dikalikan dulu, kemudian dikalikan dengan baru dikalikan dengan U. 11, ini berarti unsur 1. Unsur 1 unsur yang sifatnya sama seperti penjumlahan, ada unsur 0. Kalau unsur 0, kalau dijumlah dia dengan 0 terhadap U, hasilnya tetap U. Kalau ini adalah dikali angka 1 ini adalah unsur satuan. Unsur satuan, yaitu unsur yang jika dikalikan sembarang vektor di ruang vektor, maka hasil kalinya tetap vektor itu sendiri. Nah, ruang vektor atau sebuah himpunan beserta dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar, jika memenuhi sifat 1 sampai 10, maka disebut sebagai ruang vektor. Dengan pengertian ini sebenarnya kita perlu membuktikan banyak hal ketika kita mengatakan sebuah himpunan dengan dua operasi yang diberikan itu sebuah ruang vektor. Kita harus membuktikan nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini terpenuhi. Nah, jika V-nya ruang vektor, maka unsur-unsurnya disebut dengan vektor. Jadi artinya vektor itu unsur-unsur yang ada di ruang vektor. Kesulitan atau yang jadi persoalannya adalah kita selalu membayangkan vektor itu bentuk unsur yang semuanya misalkan ada komponen A1, ada komponen A2 jika dia dua dimensi, atau ada komponen A1, A2, A2, A3 di 3 dimensi dan seterusnya. Pada contoh berikut nanti kita bisa melihat bahwa vektor itu bisa kita tuliskan ternyata bentuknya seperti matriks gitu. Jadi matriks seperti ini A1, A2, A3, A3, A4 ini bisa kita namakan vektor juga, asalkan bisa kita tunjukkan bahwa ruang yang nantinya merupakan tempat atau himpunan dari matriks ini, ruang ini sifatnya adalah ruang vektor. Ketika kita sudah bisa buktikan, maka himpunannya otomatis disebut sebagai vektor. Jadi vektor ketika kita mengenal pertama kali bentuknya khusus seperti ini, tapi kemudian pada bab 4 ini vektor kita beri atau kita bisa nyatakan sebagai ide yang atau konsep yang lebih umum yang diperoleh dari ruang vektor. Catatan yang penting di dalam ruang vektor yaitu, jadi ruang vektor nanti kalau kita bicara ruang vektor kita harus mengetahui atau harus
berkaitan pertama yaitu adanya himpunan, himpunan V. Yang kedua nanti adanya operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Untuk himpunan biasanya nanti tergantung pada definisi yang diberikan. Definisi yang diberikan. Nah, sedangkan untuk operasi ini juga tergantung dari definisi yang diberikan. Kalau operasi yang kita kenal di bilangan real atau di vektor, sering kali kita sebut sebagai operasi standar. Jadi ada pengertian nanti operasi penjumlahan standar, dan juga ada operasi perkalian skalar yang standar. Jadi juga ada operasi perkalian skalar yang standar. Nah, kenapa ada pengertian standar dan ada pengertian yang tidak standar? Ya, karena nanti kita bisa mendefinisikan dengan lebih leluasa, karena konsep yang kita sebut sebagai ruang vektor tadi kan konsepnya konsep yang abstrak. Jadi kita bisa mendefinisikan V-nya sembarang, tergantung dari definisi dari himpunannya. Kemudian juga operasinya juga bisa kita lakukan sembarang. Jadi tidak harus operasi jumlah yang dinamakan, yang kita kenal selama ini kita pakai. Bisa jadi operasinya beda. Contoh, kita yang standar, yang kita mulai dulu dari yang standar. Jadi ada vektor, himpunannya adalah kita ambil R3. R3 itu R3 ya, maaf mungkin penulisannya bisa, di atas, kita tulis di atas. Jadi R3 yaitu R3 atau vektor himpunan yang berada di dimensi 3. Kita ambil sebuah himpunan, sebuah anggotanya harus ditulis dengan 3 komponen, yaitu A1 atau U1, kita ambil saja A, A2, A3, yaitu berada di V ini atau di R3 ini, di V. Nah, jika kita punya yang kedua, kita ambil yang kedua, yaitu vektor V. Kita hapus dulu supaya penulisannya cukup baik. Kita lihat ini vektor V. Kita ambil vektor V-nya, kita tulis B1, B2, B3. Nah, yang kita maksud sebagai yang ini juga ada di V ya. Kalau yang kita maksud dengan penjumlahan yang standar, berarti kita akan dapatkan nanti U ditambah, karena dia standar, U tambah dengan V, dan standar itu kita sudah ketahui dari operasi yang sudah kita kenal di vektor dimensi 3, yaitu ini adalah penjumlahan dari A1 tambah A2, kemudian B1 yaitu A2, maaf ada kesalahan, yaitu kita tambahkan ini berarti dengan B1, ini adalah A1 tambah dengan B1, yaitu komponen-komponen pertama kita tambahkan, kemudian A2 tambah dengan B2, dan A3 kita tambah dengan B3. Nah, ini adalah operasi penjumlahan yang standar. Jika K-nya adalah skalar, adalah sebuah bilangan real skalar,
maka operasi perkaliannya, kalau operasinya operasi yang standar, kita akan dapatkan nanti ketika kita kalikan K ini dengan U misalkan, kita akan dapatkan nanti sebagaimana yang kita sudah kenal di vektor, yaitu K-nya harus dikalikan dengan semua unsur yang ada di U, yaitu K A1, K A2, dan K A3. Nah, ya ini adalah operasi perkalian penyumbelahan standar dan operasi perkalian standar. Nah, nanti kalau kita ingin dan operasi-operasi ini nanti kita bisa buktikan nanti bahwa operasi-operasi ini yaitu operasi terhadap V, di mana V-nya adalah R3 ini, dengan penyumbelahan dan perkalian standar ini akan membentuk ruang vektor. Nah, artinya adalah kita harus membuktikan bahwa nomor 1 sampai dengan 10 nanti tidak selalu terpenuhi semua, atau selalu benar. Selalu benar. Selalu benar itu kalau di matematika kita harus menyatakan berlaku untuk setiap bilangan yang kita punyai, setiap unsur yang kita punyai. Jadi pembuktiannya harus pembuktian yang umum. Ya, kita tidak mendetilkan bahwa dia adalah ruang vektor, karena nanti pada latihan berikutnya kita akan buktikan lebih detail. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa jadi V yang sama, yaitu V-nya tetap kita ambil R3. Nah, operasi penyumbelahannya mungkin kita ambil masih standar gitu ya. Standar. Nah, kemudian operasi kalinya yang kita tidak pakai standar. Operasi kalinya, misalkan operasi kalinya adalah jika K skalar dikalikan dengan U, maka yang terjadi adalah K A1, yang ini 0, yang ini 0. Nah, ini adalah operasi yang kita berikan atau kita definisikan baru, yang memang tidak standar, karena kalau standar kan harusnya tidak seperti ini. Nah, justru dengan yang tidak standar ini nanti yang jadi pertanyaan adalah apakah vektor ini, ruang vektor yang kita tunjuk yaitu R3 dengan operasi penyumbelahan dan operasi perkalian ini, nanti jika dia tidak standar, biasanya simbol kali sama simbol tambahnya ini kita bedakan dengan operasi yang standar. Bisa jadi angka tambah ini nanti kali ini karena dia tidak standar, kita beri tanda bentuk lingkaran gitu ya. Ya, tapi itu nanti tergantung dari simbol yang dipakai. Nah, jadi kalau operasi yang tidak standar ini, apakah V dengan salah satu operasinya tidak standar ini membentuk ruang vektor? Nah, ini pertanyaan yang kemudian kita juga harus buktikan. Jadi ini biasanya yang jadi pertanyaan ruang vektor. Ruang vektor, jadi ada
pertanyaan ini harus dijawab. Dan biasanya kalau yang seperti ini karena jumlahnya standar, berarti biasanya 1 sampai dengan 5 nanti pasti sampai dengan 5 nanti pasti akan terpenuhi. Jadi sifat-sifat 1 sampai 5 pasti nanti akan terpenuhi. Yang akan jadi pertanyaan adalah sifat nomor 6, sifat nomor 6 sampai dengan nomor 10. 10 itu yang nanti akan jadi tanda tanya karena berkaitan dengan operasi perkalian skalar. Kalau yang 1 sampai 5 kan operasinya berkaitan dengan operasi penyembelahan, dan operasi penyembelahannya sudah standar. Biasanya atau dari apa yang kita kenal di vektor sebelumnya, sifat ini tidak bermasalah. Yang bermasalah pasti ada di, kalau memang ada masalah, itu pasti nanti ada di sifat 6 sampai dengan sifat 10. Nah, kalau kita soal yang kita ingin buktikan itu ternyata soalnya memang ruang vektor, dia memang ruang vektor, maka sifat 1 sampai 10 itu wajib untuk dibuktikan. Jadi sudah kita tulis di sini, jika kita punya himpunan dengan operasi yang diberikan itu sudah didefinisikan, kita membuktikan dia ruang vektor, maka 1 sampai dengan 10-nya itu harus dibuktikan semua. Tapi kalau untuk ternyata kita punya dugaan atau kita punya contoh yang membuat salah satu dari sifat ini tidak terpenuhi, pasti kan jawaban kita nanti adalah bukan ruang vektor. Nah, untuk membuktikan kalau dia bukan ruang vektor, kita cukup mengambil salah satu contoh penyangkalnya, atau salah satu contoh yang mengakibatkan sifat dari 1 sampai dengan 10 tidak dipenuhi. Jadi kalau saya simpulkan di sini adalah jika dia ruang vektor, jika nanti apa yang kita ingin buktikan menuju ke jawaban dia adalah ruang vektor, maka 1 sampai dengan 10 nanti harus dibuktikan. Jadi tulis satu persatu, harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi kalau dia bukan ruang vektor, jika kesimpulannya nanti berujung pada apa yang kita punya itu nanti akan menjadi bukan ruang vektor, maka kita harus mengambil salah satu dari sifat 1 sampai dengan 10 itu tidak terpenuhi. Jadi ada salah satu sifat di antara sifat di antara 1 sampai 10 yang tidak dipenuhi. Antara 1 sampai dengan 10 yang tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Jadi kita harus memeriksanya dengan seksama. Salah satu dari sifat 1 sampai 10 ini tidak dipenuhi. Ya, proses pemeriksaannya tentu tidak mudah juga ya, karena kita harus memeriksanya satu persatu. Oke, kita lanjutkan dengan ruang ini latihan ya, latihan dari ruang vektor. Jadi dengan aksioma ruang vektor kita ingin buktikan ini. Salah satu kecurigaan kita nanti, atau sesuatu hal yang patut kita curigai nanti adalah jika ruang vektornya
yang tidak kita kenal dari pengalaman matematika kita sebelumnya atau tidak. Artinya adalah ruang vektor yang didefinisikan baru. Himpunannya maksudnya, himpunannya didefinisikan baru. Kalau dalam contoh ini adalah, ini sesuatu yang tidak aneh ya, sesuatu yang sudah sering kita gunakan, yaitu ini menyatakan sebuah himpunan dari bentuk vektor yang mempunyai 3 komponen, A1, A2, A3. Jadi himpunannya sendiri tidak aneh-aneh ya, atau tidak sesuatu yang didefinisikan baru. Oke. Kemudian penyumblahannya ternyata menggunakan penyumblahan standar. Ini adalah penyumblahan standar. Ini standar ya, walaupun tidak tertulis di sini, tapi dari penjelasan tadi kita harus tahu mana yang operasi penyumblahan yang standar, mana yang operasi yang tidak standar atau yang didefinisikan baru. Nah, kalau yang ini berarti operasi perkalian dengan skalar yang tidak standar ya, karena harusnya kalau yang standar ini kan harusnya ada KU2 dan ini adalah KU3. Ternyata di sini kedua-duanya 0. Tapi ini bukan berarti operasinya yang salah, cuma memang operasinya didefinisikan seperti ini. Tapi nanti kita coba lihat apakah dua buah operasi V dengan penyumblahan dan perkalian ini itu adalah operasi yang menghasilkan ruang vektor. Nah, kita lihat bahwa tipsnya atau jadi ada dua hal yang kita akan jadikan kesimpulan nanti dari jawaban soal nomor 1 ini, ruang vektor atau bukan ruang vektor. Nah, kalau untuk membuktikan ruang vektor itu tadi kan kita harus membuktikan bahwa ruang vektor itu harus memenuhi sifat 1 sampai dengan 10. Artinya kita harus buktikan nomor 1 apakah terpenuhi, nomor 2 dan sampai dengan nomor 10. Tapi kalau dari soal ini kita curiga bahwa ini adalah hasilnya bukan ruang vektor karena tadi operasi kalinya adalah operasi yang tidak standar, kita bisa fokus saja pada operasi yang tidak standar ini. Ini kan operasi perkalian dengan skalar. Dan tadi kita sudah diberi tips bahwa kita perhatikan operasi yang nomor 6 sampai dengan nomor 10. Jadi kita harus perhatikan nomor 6 sampai dengan nomor 10 saja. Nah, kita kembali ke soal ke 6 sampai 10. 6 yaitu apakah dia tertutup, apakah dia distributif, apakah dia asosiatif, dan apakah dia memiliki unsur satuan. Nah, sekarang kita coba bedah satu persatu untuk soal latihan 51 ini. 51 ini berarti kita harus melihat pertama untuk nomor 6. Nomor 6, kalau kita kalikan K dengan U isinya adalah U1 kali dengan U2 kali dengan U3. Kalau berdasarkan operasinya tadi kan hasilnya adalah K U1, 0, ya, jadi operasinya menghasilkan seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya, ini kan masih tetap bentuk di R3 atau bentuk vektor di dimensi 3. Walaupun 2 di bagian belakangnya 0, tapi kan bentuk ini tetap vektor di R3. Artinya dia juga tetap ada di V atau di R3. Jadi nomor 6 rupanya tidak ada yang dilanggar. Nomor 6 itu terpenuhi. Nomor 7. Nah, nomor 7 kita harus membuktikan dia yaitu apa tadi? Nomor 7
distributif ya, distributif perkalian terhadap penyumbelahan skalar, perkalian skalar terhadap penyumbelahan vektor. Jadi K dikali dengan U ditambah dengan V, itu hasilnya harus sama dengan K dikali dengan U ditambah dengan V, ditambah dengan K dikali dengan V. Nah, kita lakukan dengan cara ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita hitung dan kita perlihatkan mereka mempunyai bentuk yang sama. Jadi ini yang ruas kiri K, kalau kita jumlahkan dulu U tambah V, vektor ini kan hasilnya adalah K dikali dengan vektornya. Karena U adalah U1 tambah U1, U2, U3, V adalah V1, V2, V3. Ketika dijumlahkan kan hasilnya adalah U1, kita tulis langsung ya, tambah dengan V1, kemudian U2 tambah dengan V2, kemudian U3 tambah dengan V3. Ini koma. Nah, kemudian dari operasi perkalian skalar tadi, operasinya harus berbentuk adalah K dikali dengan ini, K dikali dengan U1 tambah dengan V1. Yang lainnya nanti akan dihasilkan nilai 0. Nilai 0. Sedangkan atau kalau kita kalikan ke dalam, berarti kita punya K U1 tambah dengan K V1, ini adalah 0 dan 0. Nah, ini adalah ruas kiri ya, ruas kiri. Kita lihat yang ruas kanannya, K U ditambah dengan K V, hasilnya adalah KU dengan operasi yang sudah kita punya, ini adalah KU1, 0,0 gitu kan. Kemudian sedangkan KV sesuai dengan operasi juga hasilnya adalah KV1 0,0. Nah, kemudian mereka dijumlah karena operasi penyumbelahan adalah operasi standar, berarti kan komponen pertama ditambah dengan komponen kedua. Komponen pertama ditambahkan sama-sama dengan komponen pertama, kita peroleh KU1 tambah dengan KV1, sedangkan komponen keduanya adalah 0, komponen ketiganya adalah 0. Nah, berarti kan kiri ini dan sama dengan kanannya, artinya yang ketujuh ternyata oke. Nah, hal itu ternyata kalau kita lakukan terus, nomor 8 pun juga nggak ada masalah nantinya. Nomor 8 juga oke, Anda bisa lakukan sendiri. Nomor 9 juga nanti oke, akan didapatkan hasil yang sama. Nah, justru di nomor 10 nanti yang akan terjadi masalah, yaitu kita lihat sekarang nomor 10. Kalau kita kalikan dengan angka 1, angka 1 dikali dengan U, dari sifat yang ada, dari operasi maksudnya, dari operasi berarti kita akan dapatkan ini adalah 1 dikali dengan U1 ya, karena komponen pertama saja. Komponen kedua kan 0 jadinya ya, dari sifat operasi perkalian skalar yang diberikan. 1 kali dengan U1 yang sama-sama skalar kan hasilnya yaitu sama dengan U, berarti sama dengan U1 gitu ya, perkalian biasa kan, 0,0. Nah, padahal yang U-nya sendiri kan, U sendiri bentuknya tidak yang ini kan, U sendiri bentuknya adalah seperti yang kita punya adalah U1, U2, U3. Artinya apa?
kita akan dapatkan berarti nanti 1 dikali dengan U itu ternyata tidak sama dengan U. Nah, sebenarnya kalau dari vektor biasa, ini kan hal yang aneh sebenarnya, yaitu kalau kita punya vektor sekali lagi yang standar operasinya V R3 dengan plus dan kalinya adalah standar, itu sebenarnya hal yang aneh. Harusnya ini kan sama. Nah, tapi ternyata dengan operasi yang diberikan yang tidak standar, kita dapatkan hasilnya ternyata 1 dikali U tidak sama dengan U. Untuk latihan 51 ini, bagian ini sebenarnya adalah coret-coret, oretan. Jawaban sebenarnya tidak harus semuanya ditulis, 6 sampai 10 ditulis, atau 1 sampai 5-nya juga ditulis, tidak perlu. Kita cukup memperlihatkan saja. Jadi jawaban sebenarnya nanti untuk latihan 51 ini adalah, yaitu kita langsung mengklaim atau kita harus mengatakan bahwa sifat 10, sifat nomor 10 tidak dipenuhi. Jadi sifat nomor 10 tidak dipenuhi. Nah, kenapa tidak dipenuhinya? Ya, kita perlihatkan buktinya karena atau kita perlihatkan buktinya yaitu ya ini. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa sifat nomor 10 itu tidak dipenuhi. Jadi tidak harus ditulis semua, karena hasil akhirnya nanti adalah jadi hasil akhir kita adalah jadi V dengan operasi penyembelahan dan operasi perkalian skalar yang diberikan di atas itu bukan ruang vektor. Jadi jawaban akhirnya ini bukan ruang vektor. Ya, kita kembali ke hasilnya. Berarti kita katakan bahwa hasil ini adalah V dengan operasi penyembelahan dan perkalian yang kita punya ini adalah bukan ruang vektor. Ini jawabannya. Ya, karena tadi sudah kita perlihatkan bahwa nomor 10-nya tidak terpenuhi. Oke, kita lihat sekarang nomor 2. Nomor 2 ini karena pertanyaannya saja sudah mengatakan bahwa tunjukkan bahwa V yang kita punyai itu nanti membentuk suatu ruang vektor. Artinya apa? Kita harus kerja keras untuk memperlihatkan 1 sampai dengan 10 nanti semuanya terpenuhi. Jadi untuk membuktikan ruang vektor ini lebih panjang yang kita tulis ya. Kita harus menuliskan satu persatu. Saya akan tuliskan beberapa dari antara 1 sampai 10 ini untuk nanti Anda lengkapi menjadi 1 sampai 10 ya. Saya ambil misalkan di nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Jadi M yang kita punya, V-nya kan sama dengan M22. 22 ini artinya matrik yang ukurannya 2 kali 2. Jadi kita tulis ini A1 misalkan, ini A2, A3. Jadi cara menulis himpunan itu kayak gini, yaitu ini sama dengan sebuah himpunan A1, A2, A3, A4, A4 di mana A1, A2, A3, A4 ini adalah bilangan real. Jadi cara menulisnya secara lengkap seperti ini. Nah,
Berarti kalau kita ambil sebuah vektor, sebuah unsur di U unsur di M, itu artinya U itu nanti bukan vektor 3 dimensi ya, tapi ya unsur di sini. Berarti U ini nanti akan menjadi U1, U2, U3, dan U4 gitu. Jadi kalau kita ambil U harusnya ditulis seperti ini. V kita ambil berarti nanti kita dapatkan V1, V2, V3, dan V4. Nah, penyembelahan karena semuanya penyembelahannya standar dan perkalian skalanya juga standar, kita sebut langsung ini semuanya standar. Berarti ketika kita jumlahkan U ditambah dengan V ini berarti untuk membuktikan sifat 1. U tambah V berarti ya kita mempunyai dua buah matrik ini, kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya karena berbentuk standar, berarti kan ini berbentuk U1 tambah dengan V1, sedangkan ini adalah U2 tambah dengan V2. Ingat, penjumlahan standar di matriks yaitu komponen yang bersesuaian kita jumlahkan, U3 ditambah dengan V3, kemudian U4 ditambah dengan V4. Nah, hasil penyembelahan ini kan berbentuk matrik 2x2 juga. Artinya hasil penyembelahannya itu ternyata tetap ada di V. Dan itu artinya nomor 1 itu nomor satunya benar ya. Nomor satunya benar atau terpenuhi. Nah, proses yang sama nanti kita bisa hitung atau kita bisa lakukan untuk sifat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi nomor 2 kita perlihatkan komutatif, yaitu U tambah V sama dengan V tambah dengan U. Nah, ini jika kita ragu, kita bisa perlihatkan satu persatu, yaitu U tambah V, nanti perlihatkan di bagian kiri dulu, ketika kita jumlah nanti menghasilkan suatu bentuk gitu ya, dan V tambah dengan U, ketika kita jumlah, yaitu kita dapatkan dua penjumlahan ini, ternyata hasil ini sama gitu ya, atau kita perlihatkan sama. Nah, kalau itu terjadi berarti nomor 2 benar atau terpenuhi. Dan begitu seterusnya sampai dengan nomor 10. Dari jika kita sudah melakukan sampai dengan 10, kita akan tambahkan di bagian bawah nanti adalah jadi vektor, jangan lupakan statement penguatnya, yaitu vektor yang berbentuk matriks 2x2 sekarang ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian standar itu adalah ruang vektor. Jadi harus dibuatkan pernyataan terakhir ini adalah ruang vektor. Ya, ini soal 52 kita perlihatkan bahwa dia adalah ruang vektor. Sifat yang dipenuhi di ruang vektor adalah tadi kan ada perkalian satuan dengan U, hasilnya adalah U, itu yang harus dipenuhi di ruang vektor. Nah, sekarang kalau kita silangkan dengan kita kalikan 0 dengan U, bilangan 0 yaitu bilangan 0 di skalar dikalikan dengan U, ternyata hasilnya kalau dia ruang vektor maka dia adalah perkaliannya 0. Jika dia K yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah vektor 0. Ya, ini bisa kita analogkan dengan di vektor dimensi 3 ya. Kalau 0 dikali dengan A1, A2, A3, tentu hasilnya nanti 0 kali A1 yaitu 0,
ini 0, yang ini juga 0. Hasilnya ini berarti adalah vektor 0. Jadi bilangan 0 dengan vektor 0 beda ya. Bilangan 0 itu adalah komponennya, vektor 0 adalah vektor yang isinya 0 semua. Nah, sedangkan K dikali dengan vektor 0, karena perkaliannya adalah perkalian standar, berarti ini akan menjadi K 0 juga, ini 0 dan 0 juga. Berarti kan juga merupakan vektor 0. Jika dikalikan dengan min 1 itu adalah negatif dari angka 1, maka hasilnya adalah negatif dari U. Nah, yang sekarang kita gabung 1 dan 2, jika K dikali dengan U hasilnya adalah vektor 0, ada dua kemungkinan, K-nya yang 0 atau U-nya yang vektor 0. Ya, ini dapat kita analogkan dari yang kita kenal di dimensi 3 biasa. Nah, sekarang kalau kita sudah punya sebuah himpunan V, di mana dalam himpunan V itu ada operasi yang kita sudah definisikan, dan kemudian ada operasi kedua yang kita definisikan, dan ini adalah sudah ruang vektor. Saya beri tanda seperti ini. Ini ternyata adalah ruang vektor. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah kalau saya ambil bagian dari ini. Jadi V yang kita punya, kita ambil sebagiannya saja. Ini seharusnya sebagian, berarti kan tidak semuanya ya, atau tidak keluar. Kita tulis, yaitu jika kita ambil sebagiannya, jadi ini kita ambil sebagian, misalkan ini V-nya, dan ini W. Ini bagian itu kita ambil misalkan namanya W. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau W kemudian memakai operasi yang sama dengan operasi ruang vektor sebelumnya, operasi di V, yaitu jumlah dan kali yang sudah dipunyai di V, itu apakah nanti bentuknya atau hasilnya juga ruang vektor? Ruang vektor. Sebab belum tentu, pertanyaan ini belum tentu langsung. Dalam artian bisa jadi, kalau ruang vektor, jika kita ambil U, dan ambil V, ini dua vektor di W, nah jumlahnya apakah masih ada di W? Bisa, jangan-jangan nanti jumlahnya ternyata U tambah V itu ternyata ada di luar dari W, atau dia tidak berada di W. Nah, kalau itu terjadi berarti kan W bukan ruang vektor. Nah, jadi bisa jadi hal seperti ini terjadi. Nah, kita sebut sebuah himpunan W dengan operasi ini dengan dua buah operasi ini ruang vektor. Jika ini terjadi, maka kita sebut W ini subruang, subruang dari subruang dari V. Jadi subruang ini pengertiannya tidak hanya sekedar dia himpunan bagian. Jadi kalau W kan pasti himpunan bagian dari V dengan cara mengambil seperti ini. Tapi bisa jadi W itu bukan subruang dari V. Nah, W disebut subruang jika dia sendiri harus dengan dua operasi yang dimiliki oleh V itu juga harus berbentuk ruang vektor. Nah, ini yang kalau kita ilustrasikan dan sekarang kita narasikan, maka berarti ini V ruang vektor, W adalah himpunan bagian dari V yang juga tidak kosong. Nah, W itu disebut subruang, jika W sendiri itu adalah ruang vektor. Jadi W sendiri harus berbentuk ruang vektor. Operasinya adalah operasi penyembelahan dan operasi perkalian dengan skalar yang sudah didefinisikan pada V. Jadi artinya
operasi yang kita pakai operasi yang sama dengan operasi V. Nah, pertanyaannya berarti kalau kita ingin membuktikan W jadi, kalau gitu, jadi W itu sub ruang, sub ruang, berarti kita harus membuktikan bahwa W sendiri, jadi W dan ini harus dibuktikan ruang vektor. Jadi harus dibuktikan ruang vektor. Harus dibuktikan ruang vektor. Kita bisa membayangkan bahwa untuk mencari W sebagai ruang subruang, berarti kita harus melakukan pekerjaan ruang vektor tadi, yaitu 1 sampai dengan 10. Ya, suatu pekerjaan yang tadi kita perlihatkan cukup panjang. Tapi sekarang kita bisa pakai sebuah teorema yang cukup mempersingkat pekerjaan kita. Jadi kita tidak harus membuktikan 1 sampai dengan 10, tapi cukup membuktikan 1 dan 2 ini. Jadi teorema ini membantu kita untuk memperlihatkan bahwa W itu subruang dengan hanya melakukan 2 hal. Subruang yaitu subruang V jika hanya memenuhi kita melakukan 2 hal, yaitu kita ambil 2 unsur di V, kita ambil 2 unsur di W, maka jumlahannya harus di W lagi. Nah, kayak tadi, kayak di slide sebelumnya, bahwa kita harus pastikan bahwa penjumlahan U dan V ini harus di W, tidak boleh keluar. Kalau keluar berarti yaitu W itu tidak kita namakan subruang, karena penjumlahannya tidak balik ke dirinya lagi. Nah, itu pertama. Sedangkan yang kedua adalah perkalian skalarnya pun itu juga harus ada di W. Artinya di sini adalah 2 hal yang kita buktikan itu cukup memperlihatkan dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan dia tertutup terhadap operasi perkalian skalar, tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Jadi 2 hal ini harus kita perlihatkan untuk menyatakan W subruang dari V. Kita lihat contoh ini. Ini kita coba cermati, yaitu himpunan V-nya adalah R2. Jadi himpunan besarnya, himpunan besar ini, V ini, itu ternyata adalah R2. R2 itu kita sudah kenal, yaitu vektor di dimensi 2 ya. Dimensi 2 dengan, berarti kalau kita ambil sebuah unsur di R2, nanti unsurnya akan berbentuk yaitu A1 atau U1, U2, A1, A2. Ya, kemudian ini ya, kalau kita ambil ini adalah vektor U di R2, ini adalah vektor V di R2. Kalau kita jumlahkan bentuknya seperti ini. Ini berarti penjumlahan standar kan? Ya, seperti yang sudah kita kenal sebelumnya. Ini adalah penjumlahan standar dan perkaliannya juga perkalian standar. Jadi ini adalah perkalian standar. Ini adalah perkalian standar, karena perkalian standar kan dia dikalikan ke semua komponennya. Nah, yang tidak biasa itu adalah justru himpunan W yang dipilih. W itu ditetapkan ternyata isinya cuma 1 unsurnya, atau isi dari himpunan W itu cuma 1, yaitu titik 0,0 saja, tidak ada unsur yang lain. Nah, itu titik 0,0 itu atau vektor 0 tentu himpunan bagian dari V. Jadi pasti W itu himpunan bagian, ini simbol dari himpunan bagian dari V. Artinya kalau kita mau membuktikan teorema, sudah bagian atasnya sudah terpenuhi ya, bahwa W
himpunan bagian dari V dan tidak kosong. Walaupun di sini vektor 0, karena unsur 0 itu dianggap sebagai unsur yang ada, berarti dia ini kan tidak 0, tidak kosong. Sekarang untuk membuktikan dia subruang, berarti kita harus mengambil dua unsur di W, kita jumlahkan harus di W, dan kita kalikan dengan skalar unsur di W ini, hasilnya juga harus di W. Atau hasilnya balik 0,0 lagi. Nah, kita coba perlihatkan ya. Yaitu soal nomor 1, berarti karena bentuk W itu bentuk yang khusus, setiap kita ambil U di W, tentu U itu mau tak mau bentuknya harus 0,0, karena hanya satu-satunya unsurnya kayak gini. Berarti kalau kita ambil V pun juga di W, V di W, berarti V-nya sendiri juga bentuknya 0,0, nggak ada bentuk lain. Nah, kalau kita jumlahkan U ditambah dengan V, ya berarti kita seakan-akan menjumlahkan 0,0 dengan 0,0 lagi. Hasil penyumblahannya, karena penyumblahannya adalah hasil penyumblahan standar, berarti kita jumlahkan 0 dengan 0, hasilnya 0,0. Nah, lagi-lagi bentuk ini kan bentuk yang ada di harusnya masuk di W. Artinya nomor 1 terpenuhi. Oke, nomor 2 yaitu K dikali dengan U. Nah, karena U yang kita ambil di W itu selalu bentuknya 0,0, berarti K dikali dengan 0,0. Hasilnya karena dia perkalian skalar biasa, berarti kan ini K dikali 0, hasilnya 0, dikali di koma dengan K dikali 0, hasilnya juga 0. Balik lagi, ini adalah W. Artinya nomor 1, ini soal 1 ya. Soal 1. Nomor 1. Soal 1 ini sifat 1 dan sifat 2-nya terpenuhi. Jadi kita bisa simpulkan, jadi W yang berbentuk hanya sebuah unsur ini 0,0 itu adalah subruang dari V. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 1. Sekarang kita lihat jawaban untuk yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini W-nya bentuk khusus lagi, yaitu A,1,1. Sekarang V-nya adalah R3. Jadi di nomor 2 nanti kita sudah tahu bahwa V dengan operasi skalar, operasi standar 0, operasi standar penyumblahan dengan operasi standar perkalian itu adalah ruang vektor. Jadi ini sudah kita buktikan sebelumnya, atau kita sudah pastikan bahwa ini ruang vektor, di mana V-nya adalah R3. Nah, kemudian W-nya itu bentuk khusus, yaitu W itu adalah sebuah himpunan di mana dia berbentuk khusus, yaitu yang berubah-ubah itu adalah yang pertamanya saja, A1. Tapi di bagian komponen kedua dan komponen ketiganya itu nilainya selalu konstan, yaitu 1. Di mana A1 nanti unsur di bilangan real. Nah, ini kalau dalam bentuk notasi himpunan, W itu harus ditulis seperti ini. Nah, kita ingin memperlihatkan dia bukan subruang. Nah, karena kelihatannya ini akan bermasalah di angka 1 ini. Kalau dijumlahkan dia harusnya kan menjadi bentuk 2. Kalau ketika kita ambil, jadi kita ambil U sebagai unsur pertama di W. Kalau U kita ikut simbolnya kita namakan U1, 1,1, kan selalu mengikuti ya. Ini adalah unsur di W. Sedangkan V itu juga kita ambil unsur V1, 1,1, itu juga unsur di V. Nah, unsur di W.
Nah, sekarang kita ingin memperlihatkan gimana jika U tambah V kita lakukan. Unsurnya ada di mana? Apakah masih di W atau tidak? Berarti ini kan penyembelahan skalar biasa, penyembelahan vektor biasa. Tidak ada ininya. Yaitu ini adalah U1, 0,0, kemudian tambah dengan V1, 0,0. Proses ini kan menghasilkan yaitu yang harusnya adalah bukan 0 tapi 1 ya, mengikuti unsur yang ada di W. Ini 1 sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah U1 tambah dengan V1, sedangkan ini menjadi angka 2 karena operasinya memenuhi operasi biasa, sehingga harusnya 1 tambah 1 kan hasilnya 2. Nah, padahal W tadi kan isinya harus standar, harus berbentuk seperti ini, yaitu yang unsur depannya sembarang, ada di real, unsur di kedua dan ketiganya harus angka 1. Nah, ini kan sudah ada di real, yaitu U1 di real tambah dengan V1 di real, kan memang jumlahnya juga ada di real. Nah, cuma ini kan tidak angka 1, dan berarti vektor yang diperoleh ini itu nanti bukan anggota di W. Artinya jumlahnya tidak ada di W. Ya, karena nomor 1 sudah di di teorema itu tidak dipenuhi, ya kita bisa simpulkan sebagai penegasnya, yaitu jadi W dengan operasi jumlah dan operasi kali yang kita punya itu bukan subruang, dari V. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Kita selesai dengan materi sampai dengan subruang dari bab 4.